Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rizqal nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman biqadrin 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hayatin amma ba'd. Alhamdulillah. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar untuk hari ini? Semoga setiap langkah harimu selalu diliputi dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Halaqah Kitab yang perdana kali ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Dimas Yoga Pratama di program studi Pendidikan Agama Islam semester 7. Nah, tadi sebagai host yang akan mengiringi obrolan-obrolan santai di episode kali ini. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai sebuah gerakan akademik cukup menarik di UIN Sunan Ampel Surabaya yang nantinya akan menjadi sebuah unit kegiatan mahasiswa yang lebih kepada pengembangan Islam, yaitu Halaqah Kitab. Nah, tema episode kali ini yakni selangkah pandang sejarah dan langkah Halaqah Kitab UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, ini sangat menarik nih. Pembahasan kali ini mungkin sebelumnya obrolan kita kali ini dengan narasumber yang luar biasa. Jangan lupa siapkan kopi, siapkan teh, dan juga makanan-makanan ringan sebagai teman nonton ya. Oke. Dan jangan lupa silakan subscribe dan aktifkan lonceng untuk mengetahui update selanjutnya daripada YouTube atau channel ini. Oke. Nah, baik teman-teman. Sebelum kita masuk masuk bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Nah, saya akan prolog sebentar ya mengenai pembahasan ini karena memang ini adalah podcast perdana daripada Halaqah Kitab. Nah, di tengah perkembangan akademik modern, tradisi intelektual keislaman yang klasik atau bisa kita sebut dengan turos, seringkali terasa jauh bagi sebagian mahasiswa. Ada yang menganggapnya rumit, ada yang bingung, ada yang kesusahan menginginkan belajar di tempat atau yang mewadahi mereka untuk belajar kitab-kitab turos. Ya, padahal justru di dalam kitab turos tersimpan banyak intelektual, banyak menyimpan kekayaan intelektual para ulama salaf, bahkan kontemporer untuk dituangkan di dalam buku-buku kitab turos. Nah, untuk memahami itu kita juga butuh sekali untuk memahami bahasa Arab dan sebagainya. Nah, melihat kebutuhan itu, 9 mahasiswa UINSA menggagas sebuah ruang belajar bernama Halaqah Kitab ini, sebuah forum yang mencoba menghadirkan kembali semangat belajar. Nah, jadi episode kali ini kita akan menelusuri bagaimana gerakan ini lahir, apa metodenya, bagaimana filosofinya, dan hingga perjalanannya menuju kepada unit kegiatan mahasiswa. Jadi, langsung saja kita sambut narasumber kita yang hebat ini, yakni Ashabul Kahfi. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dimas. Panggilannya gimana nih? Ashabul Kahfi, apa? Mas Adi, ada Mas Adinya juga. Saling maaf, Pak. Kalau panggilan di kampus biasanya Kahfi, Mas. Kahfi. Tapi di luar itu banyak sebenarnya panggilannya. Kalau di rumah biasanya dipanggil Kevin, SMP SMA Mas Adi, tapi kalau kuliah modenya pakai Kahfi. Kahfi, oke. Saya panggilnya Mas Kahfi ya. Nah, ini adalah salah satu narasumber kita yang penggagas daripada organisasi inilah, Halaqah Kitab ini, penggagas dan penggerak Halaqah Kitab. Nah, Mas Adi ini merupakan mahasiswa angkatan 2022 program studi Pendidikan Agama Islam semester 7 juga. Nah, latar belakang pendidikannya formal dulu nih ya, dari jenjang MI dia lulusan daripada Al-Hamidiyah Peloso yang diselesaikan pada tahun 2015, lalu sampai pada SMP Bilingual Terpadu tahun 2015 sampai 2018, dan juga pernah menempuh pendidikan di MA Bilingual Krian sebelum menyelesaikan di SMA Al-Islam Krian pada tahun 2021 ya. Oke. Nah, untuk yang non formal, beliau merupakan lulusan pesantren dari Pondok Modern Al-Amanah Junwangi, memperdalam hafalan Al-Quran juga di Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Jogoroto, Jombang. Dan juga beliau juga pernah tahfidz kursus bahasa Arab ya di Al-Azhar Pare tahun 2022. Dan juga pernah belajar di
Pondok Pesantren Mahasiswa Al Jihad Surabaya tahun 2022 sampai 2023. Oke, dan di majelis-majelis yang lainnya. Oke, langsung saja. Mungkin kita langsung pada inti pembahasan kita kali ini, ngobrol santai dan mengenai sejarah-sejarah dan langkah-langkah langkah-langkah Halaqah Kitab ini di Win Sunan Ampel Surabaya. Oke, bagaimana nih, bisa diceritakan dulu nih pertama-tama kenapa kok bisa lahir gerakan Halaqah Kitab ini di Indonesia? Silakan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa ghifnal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, sebelum saya jawab terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dimas yang sudah berkenan membantu acara kita kali ini. Dan juga tak lupa kepada media kita, ada Mas Prafasta yang selalu menemani di belakang layar. Jadi, tadi pertanyaannya pertama, bagaimana? Iya, bagaimana sih awal mula seorang Kahfi ini untuk mencetuskan gagasan Halaqah Kitab di Indonesia ini? Gimana? Baik, terkait pertanyaan ini Mas ya, mungkin bisa saya jawab dengan satu kesimpulan terlebih dahulu, yaitu karena munculnya pertama Halaqah Kitab ini ya karena haus akan ilmu, rasa kurang akan ilmu, rasa tidak pernah puas akan ilmu. Nah, itu kesimpulannya yang bisa saya sampaikan dalam satu kalimat. Namun untuk bisa sampai pada satu kalimat ini, kita tarik ke belakang terlebih dahulu pada beberapa tahun yang lalu perjalanan keilmuan saya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan Mas Dimas tadi, terkait sebenarnya saya dalam menuntut ilmu, Mas Dimas, sebenarnya sejak awal mula saya tertarik untuk mendalami ilmu agama, fokus untuk mendalami ilmu agama, Mas Dimas, sebenarnya sudah muncul ketika kelas SMA ya, di SMA Al-Islam Kriang atau di SMA Bilingual. Tapi qadarullah saat itu tidak direstui oleh ibu saya. Jadi ya karena kita perbedaan pandangan lah. Ibu saya itu orangnya pesantren sekali, sedangkan ibu saya itu pendidikan formal. Akhirnya ya namanya anak ya kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua. Benar. Walaupun rasa haus kita, rasa di hati kita, oh kenapa sih tak boleh gitu, masih ada sebagai manusia. Nah, di situ awal mulanya. Kemudian setelah lulus SMA Mas Dimas, saya ingin ke Al-Azhar Pare, beda Al-Azhar Mesir. Masya Allah ya. Mau kuliah sana untuk memperdalam ilmu agama. Tapi sekali lagi sama ibu tidak diizinkan. Katanya ibu S1 aja di sini Surabaya, S2-nya baru di Mesir gitu. Akhirnya ya udah kita kuliah di S1 Win Sunan Ampel Surabaya. Ketika sudah S1 INSA, sebenarnya jurusan pertama saya bukan PAI Mas Dimas. Yaudah mah PAI, yaudah Winsa, jurusan pertama tafsir, jurusan kedua PAI, jurusan ketiga PPA. Tapi sekali lagi sama ibu saya tidak diperkenankan. Jadi ya disuruh jurusan PAI aja, ya jadi guru aja. Nah, dari traks itulah sebenarnya ada rasa himmah yang tidak tersalurkan Mas Dimas terkait ilmu ini. Akhirnya saya bawa pada masa perkuliahan ini. Sebenarnya sebelum Halaqah ini kita mengikuti berbagai banyak kajian. Jadi saya dulu kan ingin ke Mesir. Nah, itu di tahun kedua kuliah, awal tahun kedua kuliah, mungkin karena tidak tersampaikan itu tiba-tiba di Instagram saya itu full isinya mahasiswa dari sana. Ya, mahasiswa dari Mesir, mahasiswa Al-Azhar Kairo dan sebagainya. Nah, itu kan full memenuhi Instagram saya, YouTube saya dan sebagainya. Akhirnya dari Instagram tersebut muncul tuh nama-nama asatidzah yang intens membagikan keilmuannya. Ada Ustadz Solih Al-Azhari, Ustadz Fakih, Ustadz Fahmi Ainfata, Ustadz Muhayyadza dan sebagainya, termasuk berbagai rumah binaan yang lain. Akhirnya sejak itu saya intens mengikuti kajian secara daring dari rumah. Ya, beliau di Mesir. Nah, saya mengikuti kajiannya dari bawah sampai seterusnya. Nah, setelah itu semakin lama semakin mengetahui Mas Dimas. Wah, luar biasa sekali gitu. Selain semangat
beliau ini semangat mahasiswa dalam menuntut ilmu itu didukung oleh lingkungan yang sangat mendukung sekali Mas Dimas. Nah, akhirnya situ saya nyelotok kepada teman-teman saya, beberapa teman-teman dekat ini. Ayo, ya kan kita ada punya semangat yang sama sebenarnya. Ada teman-teman yang punya semangat sama untuk memperdalam ilmu agama gitu. Ayo kita buat ngaji sendiri gitu. Kita saling belajar satu sama lain. Itu di semester 4 awal. Akhirnya alhamdulillah kita bisa berjalan sampai sekarang. Nah, intinya Mas Dimas, ada halaqah ini lahir bukan karena kita yang paling merasa alim. Lah. Bukan karena kita merasa paling pintar, bukan karena kita merasa paling memahami ilmu agama, bukan kita merasa paling unggul dalam ilmu agama, bukan. Tapi justru halaqah ini ada pada awalnya karena haus akan ilmu pengetahuan. Karena rasa kurang terhadap ilmu pengetahuan, haus ingin belajar terus, akhirnya kita bisa menghimpun beberapa teman untuk bisa belajar bersama. 1,5 tahun kita berjalan sampai titik ini, Mas. Luar biasa ya. Dari himmah karena ketidakbolehan untuk kuliah di luar negeri sampai punya himmah yang besar untuk menciptakan setidaknya lingkungan yang hampir sama dengan di sana gitu. Belajar di sana. Oke. Jadi seperti itu ya. Keren banget nih. Oke, selanjutnya. Nah, kan di situ kan sampean kan masih semester 4 lah. Bagaimana sih kultur akademiknya ketika pertama kali di UIN Sunan Ampel ini? Kan ini kan UIN ya, namanya UIN Islam. Pasti kan kita tidak jauh dengan pikiran yang benar-benar Masya Allah, ini UIN. Benar-benar kayak pesantren banget lah, kira-kira begitu lah. Menurut Mas Adi atau Mas Kafi lah, bagaimana sih kultur akademiknya? Apakah sesuai dengan perspektif awal sampean masuk ke sini? Baik, terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya terkait kultur akademik UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, itu saat saya pertama kali menginjakkan sebagai mahasiswa, saya cukup kaget Mas Dimas. Ternyata di UIN Sunan Ampel ini selain ada wadah untuk belajar, ternyata di UIN itu kita tidak hanya belajar saja Mas Dimas, ada berbagai macam kegiatan yang bisa kita ikuti, kita salurkan. Akhirnya dulu pada saat awal-awal saya ikut beberapa kegiatan kemahasiswaan. Karena memang ternyata seperti ini ternyata dunia kampus, kita bisa menyalurkan berbagai macam minat kita kepada organisasi apa atau kegiatan mana. Itu kelebihan yang ada di universitas daripada di sekolah-sekolah. Itu lebih kompleks. Namun saat di semester 4 itu saya membayangkan, nah ketika di sore-sore kan ya itu banyak sekali rapat-rapat, entah di audit, di mana gitu, bikin banyak rapat. Saya tuh bayangkan gini Mas Dimas, kayaknya seru deh. Selain ada rapat-rapat organisasi, ada rapat-rapat kajian keilmuan. Di sini ada kajian ilmu nahwu, di sana ada kajian ilmu mantek, di sana ada kajian ilmu balaghah, di sana ada kajian ilmu hadis, ilmu tafsir, fikih, akidah. Itu saya membayangkan seperti itu saat semester 4. Nah, dengan bayangan seperti itu mungkin terlalu utopia, mungkin kita terlalu berangan-angan, tapi karena berangan-angan terlalu jauh tersebut, akhirnya kita lakukan dari hal kecil lah. Akhirnya bisa kita buat sedikit komunitas belajar dari teman-teman terdekat, dari teman-teman mahasiswa PAI, yang kemudian alhamdulillah secara lambat tapi pasti kita bisa merambah kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain ya, karena tadi bayangan kayaknya lebih keren UINSA selain ada organisasi rapat-rapat, juga ada majelis keilmuan tersebar di mana-mana. Kita tambah lagi, kita hidupkan lagi atmosfer kampus menjadi lebih dan lebih baik lagi, gitu Mas Dimas. Jadi dari situ, nah ini bagaimana Mas Kafi ini untuk ini kan cita-citanya kan pengen jadi sebuah halaqah ya, tanpa bagaimana ini Anda untuk merekrut teman-teman ini, mengajak teman-teman gimana gitu. Soalnya kan kita juga di sisi lain banyak sekali padat tugas ya kan, semester 4 kita juga tugas-tugas bikin makalah, jurnal dan sebagainya. Itu bagaimana sampean untuk menjaring teman-teman itu untuk mau join, untuk bergabung, untuk sama-sama belajar kitab ini? Baik. Mungkin untuk menjawab itu sebelumnya saya ucapkan syukur terlebih dahulu kepada Tuhan kita. Alhamdulillah saat itu Mas Dimas, mungkin ini berkahnya kuliah di UIN. Kita dikelilingi oleh teman-teman yang sangat mendukung, teman-teman yang punya semangat yang sama dalam belajar ilmu agama. Tidak hanya belajar ilmunya, tapi juga saling mengingatkan gitu. Nah, itu yang salah satu yang saya syukurkan, yang saya sangat syukur.
Sehingga ada satu makalah yang menarik, Al-Insan Ibnul Bi'ah. Manusia itu anak lingkungannya. Nah, saat itu bagaimana menjaringnya? Ya, sebenarnya tidak susah-susah amat karena kita semangatnya saling belajar satu sama lain. Ya, kita komunikasikan siapa yang alumni pesantren, siapa yang punya keilmuan lebih. Akhirnya, ayo mau nggak kita belajar bersama? Yang punya ilmu lebih mengajarkan kepada temannya yang ilmunya masih kurang. Nah, teman yang ilmunya masih kurang ini juga sebenarnya mau belajar juga. Nah, ini ketemu anak teman-teman yang punya ilmunya lebih, teman-teman yang ingin belajar lebih, akhirnya sinkron. Nah, itu yang mungkin saya sangat syukuri dikelilingi teman-teman yang seperti itu, Mas di mahasiswa PAI ini. Masya Allah sekali. Akhirnya kita mudah sekali tanpa ada hambatan. Oke, gimana? Deal, gas. Akhirnya ya udah, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Gitu Mas. Nah, semasa ternyata masih banyak ya, masih banyak teman-teman yang memang alim-alim, cuman perlu untuk kita Nah, ada yang menggerakkan ya. benar. Termasuk sampean, salah satunya sampean ini yang Ya, mampu benar. untuk menggerakkan itu. Ya, Oke. seperti itu. Oke, nah untuk selanjutnya nih, Iya. kan tadi Mas Kavi udah bilang ya, lingkungan-lingkungan yang apa ya, lingkungan-lingkungan yang mendukung itu perlu juga dibentuk juga daripada menggerakkan teman-teman itu. Nah, menurut Mas Kavi nih, kenapa sih kajian Turos itu di lingkungan akademik siswa ini ya, mahasiswa kampus UIN terutama, Iya. itu dianggap penting? Perlu penting apa sih sampai mau menggerakkan gitu? Sepenting apa coba? Menurut sampean? Untuk menjawab itu mungkin kita pakai motivasi saya awal terlebih dahulu ya. Oke. Ya tadi, penting untuk teman-teman yang dulunya tidak merasakan, tidak mengalami, atau yang ingin mengalami keilmuan agama dunia pesantren tidak tersalurkan seperti saya, Mas. Oke. Ada juga teman-teman yang lain sebenarnya itu banyak sebenarnya yang sebenarnya itu dari dulu itu pengen belajar ilmu agama. Tapi mungkin karena satu lain hal sehingga tidak bisa tersalurkan. SMP-nya ya akhirnya sekolah formal, SMA-nya sekolah formal, dan akhirnya ya kemudian kuliah di UINSA, dan rasa itu masih ada. Nah, itu eh, kita coba untuk menjadi jalan alternatif. Kalau ini menjadi jalan alternatif untuk mereka belajar. Kan tidak semuanya kita alumni Iya, pesantren. iya, betul. Dan kita tidak semuanya bisa pesantren sambil kuliah. Nah, Iya. jadi sebagai salah satu caranya, walaupun saat itu ada banyak sekali kajian-kajian, termasuk Mahat Winsa juga itu menyediakan kajian, tapi kan tidak semuanya juga kita bisa menetap di Mahat. Nah, Betul. harapannya dulu ya kita menjadi salah satu alternatif teman-teman yang ingin belajar agama lewat sini. Nah, gitu Mas. Oh, jadi apa ya? Mengakomodasi mahasiswa yang benar-benar kepengen seenggaknya kita tahu lah agama kita syaratnya tuh gimana, seenggaknya gitu kan ya. Benar. Oke, baik. Oke, itu tadi kan sejarah ya terkait kenapa sih bisa terbentuknya. Nah, sekarang aku pengen tahu sih bagaimana sih metode pembelajarannya di dalam halakoh ini bagaimana? Coba bisa dijelaskan bagaimana, apakah seperti di pesantren-pesantren ada ustadznya atau dosen atau kiai ngaji faslun ai hadza faslun Iya. dan sebagainya seperti itu. Seperti apa? Coba gambarannya Baik. gimana? Oke. Terkait metode yang ada di halakoh kitab ini Mas, sebenarnya juga kurang lebih sama seperti kita mengkaji ilmu agama pada umumnya. Ya ada yang jadi pemateri pasti ada itu. Namun saat itu saat di PAI kan kita belajar ilmu pendidikan tuh ya. Nah, jadi pembelajaran seperti itu kita imbangi dengan metode hiwar, metode diskusi. Jadi meskipun ada pemateri, namun kita sama rata. Jadi misalnya saya pemateri, nah Mas peserta. Nah, itu tidak semerta-merta saya itu hanya guru saja yang menyampaikan, tidak semerta-merta. Jadi peserta-peserta yang lain, mahasiswa yang lain yang ikut kajian diperbolehkan untuk membantah, diperbolehkan untuk menyanggah apabila apa yang disampaikan itu kurang, ataupun boleh memberikan tambahan fawaid apa yang kurang daripada pemateri tersebut. Jadi selain penyampaian pemateri tunggal, kita ikuti dengan sesi ataupun sanggah menyangga, dan juga kita saling mengisi satu sama lain. Jadi semuanya jadi guru dan semuanya jadi murid. Yang jadi guru ya kita belajar bagaimana cara kita mengajarkan, sedangkan yang murid kita menambah ilmu dan juga menambah informasi apabila ada fawaid yang dia punya. Jadi seperti itu Mas Dimas. Oke, berarti Cara kalau kita belajar kita.
kita di pendidikan ya, kita kenal istilah dengan nama push group discussion lah. Seperti itulah kira-kira ya. Sofi. Oke. Nah, tadi udah bentuknya saling mengisi ya, saling belajar cara jadi guru gimana, cara multi gimana. Iya. Oke. Nah, apakah ada metode lain terkait seperti saya pernah baca-baca juga kalau di blogger Iya. Anda mengatakan bahwasanya ada konsep kharidah at-ta'allum. Oh iya. Dan metode bertahap yang dipakai pastinya untuk fondasi yang fundamental bagi halaqah kitab turas. Mau dijelaskan konsep ini seperti apa? Baik, terima kasih Mas Dimas tentang kharidah ta'allum. Ya, benar ya. Namun sebelum saya jawab secara serius, saya jawab secara guyon dulu ya. Oke. Amin Mas. Jadi saya punya teman Mas. Iya, gimana? Dia tuh semangat sekali dalam belajar Mas. Iya. Ya, nanti jadi pemateri juga narasumber sih. Jadi akan dijelaskan secara panjang lebar, secara mendalam oleh teman saya nanti di situ. Sama ini akan saya singgung secara global. Nah, singkat cerita. Oke, nanti ya. Nanti selanjutnya silakan. Sesi 2. Ya, jangan ketinggalan. Nah, itu semangatnya luar biasa. Saya respect sekali sama dia Mas. Akhirnya semangatnya itu dia itu belajar semua hal dipelajari, ya usul fikih dipelajari, ilmu tinggi dipelajari. Akhirnya pada suatu titik dia tahu apa yang namanya kharidah ta'allum, kharidah ilmiah. Jadi kita belajar ilmu agama itu tidak sebatas kita belajar semuanya. Tidak kita belajar, oke, saya ingin tafsir, saya belajar tafsir, saya ingin belajar secara Ibnu Aqil, saya belajar Ibnu Aqil. Tidak seperti itu. Jadi ada peta keilmuan terlebih dahulu yang harus kita ketahui. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari sesuatu sedangkan kita tidak tahu apa yang kita pelajari, kan tidak seperti itu. Ini penting. Jadi apapun ilmu itu, apapun bidang itu harus kita ketahui terlebih dahulu peta keilmuannya. Nah, itu kalau nanti ada peta keilmuan, ada peta ilmunya, nanti ya apa saja dipelajari itu ada. Jadi ini yang dinamakan kharidah ta'allum, bagaimana cara kita hal apa saja yang kita ketahui. Nah, singkat cerita, setidaknya tentang kharidah ta'allum, tentang keilmuan agama yang akan kita pelajari ada 2 Mas Dimas. Ada yang dinamakan ilmu alat, dan juga ada ilmu maqasid. Ilmu maqasid itu adalah ilmu yang ilmu intilah, ya ilmu tujuan lah ya, apa intinya yang dipelajari gitu. Sedangkan ilmu alat adalah ilmu yang dipelajari untuk menghantarkan penuntut ilmu tersebut sampai kepada ilmu maqasid. Jadi misalnya ilmu maqasid itu apa saja ilmu maqasid? Nah, itu ada di hadis Arba'in Nawawi kedua, atau yang biasa disebut hadis Jibril. Ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam ta'lam. Itu dan seterusnya, itu akhirnya membentuk dinamakan ilmu maqasid, yaitu ma huwal iman, ilmu tauhid, ilmu akidah, ma huwal Islam, fikih atau syariat, kemudian ilmu ma huwal ihsan yaitu ilmu tasawuf. Nah, 3 ilmu inilah yang intinya paling dipelajari oleh seluruh penuntut ilmu. Namun selain pendapat ini ada juga yang mengatakan yang lain Mas Dimas. Ilmu maqasid itu apa? Ilmu maqasid yaitu ilmu tafsir dan juga ilmu hadis. Nah, ala kulli hal perbedaan pendapat inilah istilahnya 5 atau 3 terserah teman-teman. Inilah ilmu maqasid. Nah, tapi untuk mempelajari keilmuan ini kita butuh seperangkat alat untuk bisa menguasainya. Jadi tidak semerta-merta kita mempelajari langsung masuk secara taklim ya. Nanti kita bedah lagi, nanti akan dijabarkan oleh teman saya. Nah, itu ada seperangkat alat untuk bisa kita menguasainya. Ada ilmu lughah ya, sorof, balaghah, ada ilmu mendobit akal, ilmu mantek, ilmu balaghah dan sejenisnya. Nah, ini ilmu alat yang harus kita pelajari supaya kita bisa mempelajari secara tam ilmu maqasid. Nah, singkat cerita teman saya tadi itu tahu hal tersebut. Nah, ini akhirnya tahu dari asatid dari Mas Sisir. Ya, ada beberapa asatid yang dulu kita mengambil ilmunya secara daring, yang kita diberitahu, ternyata seperti ini belajar, tidak sembarangan dalam belajar. Jadi kita mulai dari yang paling mutakhir, dari paling yang dasar apa? Ya, kalau nggak bisa jurumiyah, kita belajar jurumiyah dulu. Kemudian kalau jurumiyah naik lagi ke sarang mutasar kita, naik terus. Begitu pula dengan keilmuan lainnya, jika sudah cukup baru kita mempelajari ilmu maqasid secara taklim. Nah, singkat cerita ya, itulah cara kita untuk belajar ilmu agama supaya pemahamannya kita secara menjadi tam ataupun utuh, tidak loncat-loncat. Gitu Mas Dimas. Berarti ini konsep kharidah ta'allum ini benar-benar apa ya? Dibuat dalam halaqah ini ya, dipakai dalam halaqah kitab ini. Benar. Jadi di halaqah kitab ini sebenarnya tadi di halaqah kita menyediakan beberapa fan ilmu. Jadi ada 4 fan ilmu ya tadi, dari ilmu maqasid,
dan juga ilmu alat. Tapi mungkin keterbatasan waktu dan juga sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, ya akhirnya cuman yang ilmu alatnya cuma diambil lugu saja. Ya, kita setelah 4 ilmu ini kita tentukan kitab apa saja yang kita pelajari. Jadi dari dasar. Jadi dari Aqidatul Awam, dari Safiyun Najah, dari eh, Jurumiyah dan sejenisnya. Nah, ini Mas Dimas yang biasanya menjadi penyakit penuntut ilmu. Biasanya itu seperti ini. Kalau kita dirasa sudah mahasiswa ya, sudah tingkat perguruan tinggi gitu. Kita itu gengsi untuk mempelajari ilmu-ilmu secara dasar. Jadi aku mahasiswa PAI, wis top lah. Aku siswanya agama ya. Karena predikat seperti itu biasanya para mahasiswa itu gengsi untuk belajar ilmu dari bawah. Padahal ini penting sekali untuk memupuk, membuat fondasi keilmuannya menjadi lebih tinggi. Bagaimana bisa ada angka 100 tanpa ada angka 1? Bagaimana ada bisa angka 10 tanpa ada dari 1 dulu. Nah, inilah yang ingin coba kita tata kembali dalam mempelajari ilmu agama. Jadi tidak semata-mata misalnya nanti kita dihadapkan pembelajaran kita nanti di universitas itu berbeda masing-masing sama yang saat kita sekolah. Nah, sebelum jawab itu kita sedikit flashback lah. Jadi pemirsa teman-teman sekalian, jadi kalau di universitas itu berbeda pembelajarannya dengan yang ada di pondok pesantren sama yang ada di sekolah atau madrasah. Nah, kalau di madrasah, sekolah atau pesantren itu kita belajar ilmu, menerima ilmu. Tetapi di universitas kita itu dituntut untuk menghasilkan ilmu. Jadi makanya nanti ada skripsian, ada artikel jurnal. Nah, itu memang salah satu fungsi universitas itu adalah untuk menghasilkan ilmu. Nah, inilah makanya dulu saat awal-awal jadi mahasiswa, aku mulai bakal jadi guru lah, buat skripsian barang ngono. Aku kok ono tugas-tugas ini barang. Nah, setelah saya cek, saya baca-baca artikel jurnal, ternyata memang seperti salah satu fungsinya universitas itu untuk menghasilkan ilmu. Jadi kita tidak di fase untuk belajar saja. Nah, tapi untuk sampai sana sebelum kita menghasilkan ilmu, kita perlu seperangkat alat yang tepat, yang bertahap, bertingkat untuk pemahaman kita terhadap agama itu benar. Nah, ini uniknya agama kita, uniknya keilmuan agama kita daripada keilmuan yang lain. Jadi kalau keilmuan yang lain mungkin kita bisa belajar, kita buka buku sembarang, buku A B C D A B D. Tapi kalau di ilmu agama kalau masih belum dirasa ilmu alatnya kurang, itu kita belajar lagi dari bawah, kita tuntun, kita kuatkan fondasinya untuk bisa kita menghasilkan ilmu yang tepat, menghasilkan ilmu yang tidak menyalahi kaidah-kaidah keilmuan agama kita. Itu masing-masing yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman kalian. Ya, jadi kalau memang betul ya, kalau di kampus itu memang kita nggak belajar lagi seperti kita SD, SMP atau SMA atau di pesantren gitu, enggak. Tapi udah mengembangkan bahkan menghasilkan ilmu. Benar. Kan nggak bisa kita belajar tidak bertahap. Nah, ini juga salah satu kekurangan dari para mahasiswa ya. Dia nggak pernah belajar dari bawah, tiba-tiba mahasiswa semester 1 PAI udah yang dibaca Ibnu Aqil. Ya tingkat-tingkat yang atas-atas ya. Itu merusak pikiran juga. Benar. Nah, jadi itulah yang perlu kita tawarkan kepada teman-teman sekalian. Jika dirasa memang jangan malu untuk kita memulai lagi dari bawah. Soalnya ya teman-teman saya yang banyak juga PAI itu ya walaupun mahasiswa itu tidak malu untuk mengulangi lagi dari bawah. Mas Awas nggih. saya juga sama Mas Awas ini termasuk teman belajar saya dari bawah banget. Ya enggak dari bawah juga ya. Kita teman belajar dari bawah bertahap untuk bisa kita memperbaiki pemahaman kita. Jadi gitu. Oke, tadi sempat terlewat untuk apa belum dijelaskan ya tadi terkait apa aja sih program-program dari Halaqah kita dan udah berjalan sampai mana nih sampai detik ini nih. Siap. Tadi ya, coba. Kalau berjalannya Halal Kitab itu sebenarnya ya kita tidak neko-neko ya, maksudnya namanya UKM bukan UKM sih. Masih ya namanya komunitas baru ya. Jadi kita bukan nggak neko-neko apa saja programnya, yang penting kita ngaji, kita istiqomah. Itu aja yang perlu kita tekankan, karena namanya kita belajar ilmu agama itu sebelum kita berbicara banyak program, menjaga keistiqomahan dalam belajar itu susahnya minta ampun. Susahnya sangat ampun ya teman-teman saya sekalian yang di belakang layar ini. Pengalaman sekali itu bagaimana pontang-pantingnya belajar ya, ujian A B C, ujian A, ujian Z, itu sangat mengganggu ya. Ada ujian cewek, ada ujian uang, ekonomi. Nah, jadi apa program-programnya ya tadi kita belajar ilmu empat ilmu secara bertahap. Kalau khatam
Misalnya kita baca kita khatam, kita pindah ilmu lain, ilmu fikih. Khatam, kita pindah ilmu lain, ilmu tasawuf katakanlah. Khatam pakai satu kitab, kita pindah lagi, kemudian naik lagi satu kitab. Nah, itulah kita istiqomahkan paling tidak 1 minggu sekali. 1 minggu sekali kita ada kajian seputar kitab-kitab yang sudah kita susun. Namun selain itu Mas Dimas, selain kitab-kitab kajian-kajian kitab tersebut, kita juga ada beberapa program lain, yaitu ada beberapa kali itu ada webinar apa Mas, webinar fikih kurban ya, webinar fikih kurban, bedah kitab, sama webinar Zulhijjah, Ramadan, ya itulah segala ilmu yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk mengarungi kehidupannya. Nah, itu kita adakan juga. Nanti juga ada beberapa konsep ya yang akan kita buat supaya selain memang ilmu agama secara literal, kita juga memang siapkan secara kontekstual, secara langsung menyikapi hal yang ada pasti Mas, seperti itu. Oke, tadi sudah berjalan berapa tahun kira-kira berjalannya? Pertama 2000 berapa tahun? Pertama kajian itu tanggal 14 Mei 2024. Nah, gitu. Sampai hari ini 1,5 tahun. 1 tahun. Iya, 1,5 tahun. Alhamdulillah. Oke. Oke, kita bergeser ke filosofis ya. Kita bergeser ke hal yang lebih filosofis daripada komunitas Halaqah Kitab ini. Nah, coba bisa dijelaskan secara singkat saja, Mas Kafi, mengenai apa visi dan misi Halaqah Kitab sendiri. Apa arah besar yang ingin dicapainya? Nah, itu aja. Baik. Coba. Mungkin secara visi misi, secara lengkapnya sejarah latar belakang dan sejenisnya teman-teman bisa cek sekalian di blogspot dari Halaqah Kitab. Namun secara general visi misi kita dalam kitab itu setidaknya menerapkan prinsip seperti ini Mas. Kalau saya menggambarkan dengan apa saya. Jadi teman-teman yang ilmu agamanya kurang, kita coba naikkan, sedangkan teman-teman yang di tengah, di mutawasid, coba kita naikkan juga dengan berbagai cara. Nah, kalau di cara pertama kita menggunakan taklim, belajar dari bawah tadi, karena ya kalau yang sudah punya bekal ya kita menggunakan hiwar ataupun diskusi ataupun syawir ataupun dengan mengajarkan berlatih mengajarkan ilmu kepada yang lainnya. Nah, itu visi misi kita. Selain itu juga ya tentu sebagai komunitas keilmuan ya saya harap juga ini menjadi semakin menyalakan atmosfer keilmuan, terutama kajian turos di universitas. Nah, jadi itu mungkin salah satu visi misi kita. Jadi ya tadi utopias bayangan tadi semoga bisa ada ke depannya. Kemudian terkait filosofi logo ini, nah ini Masya Allah ini yang siapa yang buat tuh? Siapa yang buat? Jadi teman saya Mas Prapasta sama teman-temannya lain. Tapi mungkin bisa saya jabarkan singkat teman-teman, ya bisa di Zoom ya. Nah, jadi ada 4 kitab. Jadi 4 kitab ini menandakan 4 fan keilmuan inti yang kita pelajari. Jadi yang pertama 3 tadi ilmu qasid, satunya ilmu alat, akidah, fikih, akhlak ataupun tasawuf, dan juga satunya ilmu lughah. Kemudian ada 2 kitab besar itu memiliki arti Al-Quran dan juga hadis. Kemudian ada Kuba, itu kita merangkak dari bawah untuk bisa mencapai puncak agar kita bisa menyelami, agar kita bisa memperdalami ilmuwan-ilmuwan yang lain di luar ini. Kemudian ada tanda bulat ini melambangkan bahwasanya itu kita mempelajari ilmu agama itu secara utuh. Jadi jangan sampai setengah-setengah supaya tidak loncat-loncat. Ini melambangkan keutuhan ilmu pengetahuan. Sedangkan ada 2 ton warna, kuning muda sama kuning tua, ini melambangkan usia. Yang satunya usia muda, yang satunya usia tua. Artinya kita belajar itu dari usia muda sampai usia tua, minal mahdi ilal lahdi, sampai dari rahim sampai tiang lahat. Nah, itu salah satu di antara filosofi dari logo kita Mas. Benar. Oke, ya seperti itu ya. Ya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rafasta ya yang sudah mengeditkan. Ya. itu belakang layar kita. Nah, tadi udah dibedah filosofi dan logo-logo. Mungkin terkait penjelasannya bisa di-search di IG kami. Apa IG-nya, Mas Adi? halaqahkitab.winsa. halaqahkitab.winsa. Oke, jangan lupa itu di follow ya teman-teman. Oke, ketika proses panjang dari awal hingga menggerakkan teman-teman untuk mengaji bareng. Nah, apakah bagaimana sih respon daripada kampus ini mengenai kegiatan ini? Apakah diterima dengan baik ataukah ada
Nggak boleh ini menyalahi aturan, belum ada izin dan sebagainya, kan ini belum jadi UKM. Ya, Nah, benar-benar. bagaimana tuh penjelasannya gimana? Baik, ini ada kaitannya dengan sejarah kita yang dulu ya Mas ya. Jadi Iya, iya. setelah kita dapati teman-teman yang bisa membantu untuk kita buat komunitas ini, jadi namanya itu dulu itu Halako Kitab Uinsa awalnya. Memang ya Oke. seperti nama sekarang. Hmm. Tapi setelah dipikir-pikir, kok berani banget, kok nggak jenuh Uinsa gitu kan ya. Karena kan Oke. kita masih, katakanlah kita itu berdiri sendiri, gak ada sangkut pautnya dengan universitas. Karena memang kita komunitas belajar ya untuk belajar kita sendiri. Iya. Untuk saya nambah pengetahuan dan teman-teman yang lain untuk belajar. Jadi kita berangkat dari hal kecil dari teman-teman sekalian yang ingin belajar, ya udah siapa saja. Jadi pada awalnya itu kita tidak membatasi siapa yang ingin belajar. Bahkan di awal-awal itu ada mahasiswa luar, bahkan itu ada udah nyebar masing-masing, ada Iya. mahasiswa UIN Wali Songo, UIN Jawa Tengah sampai UIN Aceh. Itu gak tahu dari mana kok bisa daftarnya kan, karena setelah ada nama Halal Kitab Uinsa tadi, karena pesan tadi kata Uinsanya dihapus Mas, jadi cuman Halal Kitab saja. Karena tadi kita nggak berani menisbatkan komunitas ini kepada universitas, karena kita tidak ada hubungannya, khawatir nanti dikira ada apa-apa gitu, timbang ada perkara atau masalah. Untuk cari amannya sudah kita komunitas kita sendiri. Nah, akhirnya tadi ada banyak yang ikut dari berbagai pesantren atau berbagai universitas luar juga ikut sekalian. Nah, setelah itu baru Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan setelahnya itu alhamdulillah kita sebenarnya punya kesempatan untuk menjadi badan otonom dari Fakultas Tarbiyah. Dulu ada yang membantu kita, salah satu teman kita ada Mbak Rahma, Mas Farudin, ada teman-teman PI kita yang menjabat sebagai HMP ataupun semua itu menawarkan sebenarnya. Jadi kita punya peluang untuk menjadi sana. Namun Oke. sudah dikirimkan undang-undangnya dan bagaimana langkahnya sudah ada tersedia. Nah, itu mau untuk jadi sana, tapi dipikir-pikir terlalu cepat untuk mengambil keputusan saat itu untuk kita menjadi badan otonom, karena kita masih benar-benar baru sekali Mas. Jadi benar-benar baru, tapi alhamdulillah sambutan yang sangat luar biasa sekali dari teman-teman semua HMP yang sangat mendukung saat itu pada awal-awal kita kajian. Akhirnya setelah November itu kita mencoba memberanikan diri untuk izin ke pihak rektorat. Jadi Mas Fawas dulu yang menghubungi ke pihak rektor. Mas coba hubungi pihak rektor, minta izin, beritahukan kegiatan kita itu seperti ini. Sekalian izin apakah boleh kita menambahkan kata Uinsa agar teman-teman yang lain, masuk lainnya tahu dan membuka peluang untuk bisa masuk. Jadi kan kalau kitab itu pada awal apa sih gitu. Jadi kan kita dulu kajian Mas ya, ada misalnya kajian di sore hari itu ada teman lewat itu nggak tahu. Ikat ngaji gini, ternyata rapat. Awal-awal itu seperti itu, awal-awal cerita. Jadi mau kajian sepi banget di awal. Jadi mau saya kira ke banner kita, ke acara kita, ternyata belok ke sebelah. Jadi nggak tahu. Akhirnya kita coba beranikan izin ke pihak rektorat. Pihak rektor langsung saat itu dapat nomor kontaknya saat itu, alhamdulillah. Saat kita ceritakan kegiatan kita dan juga meminta izin, respon dari rektor saat itu luar biasa sekali. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Di luar perkiraan kami masih ada tersimpan chatnya itu. Ya Mas, bagus, saya senang mendengarnya, saya dukung 1000% kalau perlu jadi UKM. Nah itu saat itu yang tidak ada terbayang sama sekali, yang tidak terbesit kita yang awalnya komunitas angger melakukan simpen ngaji, simpen istiqomah, lah kok dilala jadi ada peluang jadi UKM gitu. Akhirnya ya setelah akhir November, awal Desember tanggal berapa ya, tanggal 2 kalau nggak salah, tanggal 34 itu kita bertemu dengan pihak rektorat yang diwakili oleh Warek 3 Prof Muhid sama Pak Farid untuk untuk membuat proposal saat itu. Jadi Desember 2024 kita sudah diminta sebenarnya untuk membuat proposal agar bisa dinaikkan menjadi UKM. Namun qadarullah, setelah disuruh untuk membuat proposal, kita kan semester 6 ya saat itu, akhirnya ya bentrokan sama MBKM magang, kemudian selama magang seminggu 1 bulan saja langsung digembur KKN, akhirnya tertunda sekian bulan dalam penyusunan pembentukan UKM ini Mas. Akhirnya baru dibahas lagi sama teman-teman dari 27 Agustus 2025 kemarin. Akhirnya proposal sudah kami serahkan kepada pihak rektorat pada tanggal 6 September kalau nggak salah. Nah, akhirnya mendapatkan respon balasan bahwasanya insya Allah kita kan tidak tahu yang ke depan, tapi ya kalau jadi ya udah, alhamdulillah, kalau nggak jadi ya udah gitu. Jadi kita usahakan yang terbaik, kalau jadi alhamdulillah ini bisa menjadi alternatif kepada teman-teman sekalian untuk memperdalam ilmu agamanya. Kalau tidak jadi ya udah gitu, jadi nggak diambil pusing lah. Nah akhirnya dapat kata beliau Februari
Februari insya Allah Februari Mas, saya urus karena sekarang masih padat-padatnya tutup buku gitu. Jadi sekarang masih ada hambatan, jadi insya Allah Februari akan kita 2026 semoga. Jadi minta doanya teman-teman sekalian, dan jika juga apabila sudah menjadi UKM jangan lupa daftar join untuk belajar bersama kami semuanya. Gitu. Siap. Oke. Nah, tadi udah dari proses perjalanan menuju ke UKM. Nah, apa harapan besar untuk ketika komunitas ini menjadi sebuah UKM turas dan kultur keilmuan di kampus ini? Kan soalnya kan kita terus ini bahwasanya benar-benar penting seperti yang Mas Kavi jelaskan tadi. Apa harapan besar untuk UKM ini ke depannya? Ya tadi, yang pertama semoga UKM ini bisa menjadi alternatif pada teman-teman untuk belajar agama, meningkatkan atmosfer keilmuan. Selain itu juga ya sejalan Mas dengan namanya UIN Sunan Ampel mengusung integrated twin tower ini Mas. Ini menarik ini dibahas ini. Sebelum untuk menjelaskan sampai ke sana akan saya jelaskan tarik terlebih dahulu ke beberapa hal yang belakang. Jadi kan filosofi kurikulumnya kita itu dikenal dengan filosofi twin tower integrasi keilmuan. Jadi antara keilmuan agama sama keilmuan sains atau keilmuan sosum dengan keilmuan humaniora dan juga sains itu bisa saling berdialog. Nah, itu salah satu wacana integrasi kita. Nah sebenarnya apa yang diharapkan dari hal kita? Nah, kita bisa mensinkronkan, memperkuat bagian yang ilmu agama ini tadi. Namun adanya dikotomi keilmuan ini bukan berarti adanya pemisahan keilmuan masih Mas. Adanya dikotomi ini bukan berarti ilmu sains berjalan sendiri, ilmu agama ini contoh ilmu agama sendiri, tidak seperti itu. Nah, adanya dikotomi ini sebenarnya berangkat pada penafsiran ataupun para pemikir intelektual. Nah, jadi pada awalnya saya tarik dengan ayat Quran terlebih dahulu yang wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. 56 ya? Iya. Mas ini hafid Quran, Masya Allah. Jadi Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku sebagai beribadah. Nah, selain fungsi manusia sebagai beribadah, entah itu beribadah mahdo ataupun ghairu mahdo, ala kuliah beribadah. Ada ayat lain yang menjelaskan fungsi kemanusiaan kita. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala Tuhan ingin menjadikan kita di bumi ini sebagai khalifah. Jadi setelah kita tarik, misalnya ada dua peran kita, ada dua fungsi kita sebagai manusia di bumi. Yang pertama menyembah kepada Allah, kemudian menjadi khalifah fil ard. Menyembah kepada Allah entah itu dalam bentuk ritual, sholat, zakat, puasa, haji, ataupun ibadah yang bermata, ataupun kita sebagai khalifah fil ard, yaitu memakmurkan bumi. Nah, dari tugas fungsi inilah muncul berbagai keilmuan yang berfungsi untuk ada berbagai keilmuan untuk kita bisa menyelesaikan tugas kita sebagai manusia. Ya ada sebagai ibadah, ya ada ilmu agama. Kemudian sebagai khalifatul fil ard ada muncul berbagai keilmuan, ya keilmuan sosiologi, keilmuan fisika, kimia dan sebagainya itu. Nah, sebenarnya dua keilmuan ini tuh untuk memainkan tugas kita sebagai manusia, menjalankan perannya dan fungsinya di bumi ini. Nah, tapi pada asalnya tidak ada pembedaan karena keduanya itu sama-sama memainkan kita memenuhi tugas kita sebagai manusia, beribadah, dan juga ilmu itu berasal dari Allah. Nah, halaqah kitab ini untuk memperkuat bagian keilmuan agamanya supaya bisa saling terhubung dengan keilmuan lainnya di bagian keagamanya. Mungkin mesti Mas. Masya Allah, sangat-sangat benar-benar berkontribusi banget ini untuk mengisi sisi-sisi daripada kampus UIN Sunan Ampel yang menerapkan integrasi keilmuan tadi ya. Amin. Untuk terakhir nih, apa pesan Mas Kavi untuk mahasiswa yang ingin mulai belajar turos tapi bingung harus mulai dari mana? Nah, gimana Mas? Yang terutama yang biasanya teman-teman yang dari bawah sekali itu ya. Nah, dari bawah dulunya sekolahnya SMK, mungkin tiba-tiba masuk UIN, kan banyak toh ya, seperti itu. Penting ini Mas, sangat menarik sekali pertanyaannya. Jadi saya dapat satu kutipan Mas. Jika teman-teman sekalian merasa tertinggal, ada perasaan tertinggal ilmu ataupun keterampilan yang lain terhadap suatu hal dari teman-temannya lain, itu namanya minder ataupun sejenisnya ya. Nah, itu sebenarnya itu bukan kita gagal, bukan, tapi itu merupakan sebuah privilege. Perasaan tertinggal kita terhadap sesuatu itu jangan kita jadikan sebagai untuk ngedown,
tapi itu adalah sebuah privilege. Jadi adanya perasaan tertinggal itu adalah privilege sendiri untuk kita bisa mengejar, untuk kita bisa berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dengan yang lainnya. Jadi teman-teman sekalian yang memang sekarang sudah mahasiswa tapi ilmu agamanya yang kurang, gak apa-apa. Kalau ada rasa minder, gak apa-apa. Memang itu manusiawi. Tapi jadikan rasa minder itu sebagai privilege, sebagai pelecut untuk kita untuk bisa belajar lebih keras lagi. Nah, kalau ada makalah al ilmu la yasta'u birohatil jism. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan berleha-leha. Nah, jadi saya lagi ada contoh yang konkret sekali ya. Ada teman saya ini Fawas ini, Farida Fawas, Ustaz Fawas ini. Ya itu, masya Allah, istiqomahannya belajar dari bertahap dari bawah kemudian sampai sekarang akhirnya bisa mengatakan dia itu sekarang kalau teman-teman PAI itu kalau bingung fikih itu rujukannya ya Mas Fawas ini. Masya Allah. Eh. Luar biasa, Iya. luar biasa. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sebenarnya banyak juga yang tanya ke saya, Mas. Tapi Ya. karena ada yang lebih alim ya, adab Ya. kita ya udah ke Mas Fawas saja, Mas Fawas. jadi Betul, betul. teman-teman Mas Fawas itu termasuk rujukannya teman-teman PAI, teman mahasiswa lain untuk bertanya ilmu agamanya tadi. Karena ada perasaan tertinggal yang bisa menjadi pelecut kita untuk menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, kalau ada perasaan tertinggal, oke nggak apa-apa, tapi jadikan itu sebagai pelecut semangat kita menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, banget banyak insight di sini ya. Tadi penjelasan dari Mas Kafi. Jadi jangan malu untuk belajar ya. Nah, salah satunya belajar di Halaqah Kitab ini. Salah satunya ya. Jadi ketika kita ingin belajar keilmuan, bingung dari mana, silakan join Halaqah Kitab. Pasti nanti ada teman-teman yang sekiranya lebih tahu untuk membimbing kalian mulai dari tahap dasar sampai tahap tinggi lah insyaallah. Oke, terima kasih. Cukup sekian ngobrol-ngobrol santai kita hari ini. Insyaallah apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat dan semoga menambah daripada syiar-syiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Sekian, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau menonton sampai detik ini. Menyimak sampai akhir. Jangan lupa share podcast ini kalau menurut kalian bermanfaat, like kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian tidak suka. Sekian, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.